Di pasar Baghdad yang ramai, hiduplah seorang bijak dan cerdik bernama Abu Nawas. Kala itu, banyak orang percaya pada pengobatan aneh, termasuk lilin telinga, yang konon bisa mengeluarkan kotoran dari dalam kepala. Seorang tabib gadungan sering memamerkan triknya. Ia menyalakan lilin khusus di telinga pasien, lalu menunjukkan gumpalan, kotoran, yang katanya keluar dari telinga. Orang-orang terkesima dan membayar mahal. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, merasa ada yang tidak beres. Ia mengamati tabib itu dengan seksama, dan sebuah ide cemerlang pun muncul di benaknya untuk membongkar tipuan ini. Keesokan harinya, Abu Nawas muncul di pasar. Ia menantang tabib itu, mengklaim bahwa ia juga bisa mengeluarkan kotoran dari bagian tubuh manapun, bahkan dari lututnya sendiri. Dengan disaksikan banyak orang, Abu Nawas menyalakan lilin dan menempelkannya di lututnya. Setelah beberapa saat, ia menunjukkan gumpalan, kotoran, yang sama persis dengan yang ditunjukkan tabib. Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa kotoran itu hanyalah lilin yang meleleh dan mengeras kembali. Tabib gadungan itu pun malu dan tipuannya terbongkar di hadapan semua orang. Beberapa langkah dari pasar, Abu Nawas belum sempat benar-benar pergi ketika seorang pemuda berlari kecil menghampirinya. Wajahnya tampak ragu, satu tangannya menutup telinga. "Tuan," katanya agak pelan, "saya pernah mencoba lilin itu. Setelahnya telinga saya justru terasa penuh dan berdenging." Tabib bilang itu tanda kotorannya sedang keluar. Abu Nawas berhenti. Ia tidak langsung menjawab, hanya memperhatikan cara pemuda itu menekan telinganya. Apakah setelah beberapa hari rasa penuhnya berkurang? Pemuda itu menggeleng. "Tidak. Malah kadang sakit kalau menguap." Abu Nawas menghela napas pendek. Itu yang sering terjadi. Panas membuat kotoran telinga yang awalnya lunak justru meleleh dan mengalir ke dalam, lalu mengeras di bagian yang lebih sempit. Bukan keluar, tapi masuk lebih jauh. Percakapan itu didengar oleh beberapa orang yang tadi masih di sekitar pasar. Mereka mendekat kembali, termasuk seorang penjaga gudang yang dikenal kritis. "Tapi Abu Nawas," kata penjaga itu, "kalau memang berbahaya, mengapa masih banyak orang di kota besar yang memakainya? Masa semuanya salah?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau jumlah pemakai menentukan kebenaran, maka dulu semua orang juga benar ketika percaya bumi itu datar." Beberapa orang tertawa, namun Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih serius. "Banyak kebiasaan bertahan bukan karena benar, tapi karena belum cukup banyak orang yang mau bertanya. Lagi pula, dampak buruk tidak selalu langsung terasa. Luka bakar kecil di telinga mungkin baru terasa esok hari, atau penyumbatan baru disadari setelah pendengaran menurun." Seorang pria parubaya menyela, "Tapi saya pernah melihat isi lilin setelah dipakai, hitam dan lengket. Itu jelas kotoran telinga." Abu Nawas mengambil sepotong lilin sisa dari tabib tadi yang tertinggal di tanah. Ia mematahkannya perlahan. "Perhatikan ini. Lilin ini dibuat dari campuran lilin lebah dan kain. Saat dibakar, bagian dalamnya meleleh dan bercampur dengan jelantah asap. Warnanya memang gelap dan lengket, persis seperti kotoran telinga." Ia mengangkat potongan itu sedikit lebih tinggi. "Sekarang bayangkan, kalau ini benar-benar berasal dari telinga, berarti dalam telinga kita ada api, asap, dan lilin cair. Padahal telinga manusia tidak menghasilkan itu semua." Kerumunan terdiam beberapa detik. Penjaga gudang mengangguk pelan. Masuk akal. Abu Nawas selalu menoleh ke pemuda yang telinganya sakit. "Besok, cobalah periksa ke orang yang benar-benar bisa melihat ke dalam telingamu dengan alat yang terang. Jangan memasukkan apapun yang panas atau tajam. Telinga bukan cerobong asap." Pemuda itu tersenyum lega, seolah baru menemukan penjelasan yang selama ini ia cari. Tak lama kemudian, tabib keliling itu muncul kembali, kali ini dengan nada defensif. "Abu Nawas, Anda merusak mata pencarian saya di depan umum." Abu Nawas menatapnya tanpa marah. "Saya tidak merusak apapun. Saya hanya mengingatkan bahwa kesehatan orang lebih penting daripada cerita yang terdengar meyakinkan tapi tidak bekerja." "Jadi menurut Anda, semua yang saya lakukan salah?" Tabib itu mendesak. "Tidak semua," jawab Abu Nawas. "Menjaga orang agar peduli pada tubuhnya itu baik. Tapi caranya harus selaras dengan kenyataan. Kalau suatu metode berisiko melukai dan tidak punya manfaat nyata, lebih bijak ditinggalkan." Tabib itu terdiam. Beberapa saat kemudian ia berkata lirih,
Saya sendiri sering pusing setelah memakainya. Abu Nawas mengangguk pelan. Itu tubuhmu memberi sinyal. Tubuh sering jujur, manusianya saja yang keras kepala. Kerumunan mulai bubar sekali lagi, tapi kali ini dengan wajah berpikir. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada ejekan. Hanya obrolan pelan tentang telinga, panas, dan kebiasaan yang selama ini diterima tanpa dipertanyakan. Abu Nawas melanjutkan langkahnya, meninggalkan pasar yang kini sedikit lebih sunyi, seolah mitos yang barusan runtuh ikut mengurangi kebisingan di udara. Di persimpangan jalan menuju balai kota, Abu Nawas kembali terhenti. Seorang lelaki berpakaian rapi, tampak seperti pegawai administrasi, menegurnya dengan senyum setengah mengejek. Abu Nawas, katanya, ucapanmu di pasar memang cerdas. Tapi aku penasaran, apa kau benar-benar paham soal telinga dan kesehatan, atau kau hanya pandai berdebat? Abu Nawas menatapnya tenang. Kalau hanya pandai berdebat, orang akan pulang dengan tawa. Kalau paham, orang pulang dengan kebiasaan baru. Mana yang menurutmu terjadi barusan? Beberapa orang yang masih mengikuti dari kejauhan berhenti lagi. Lelaki itu menyilangkan tangan. Aku ingin bukti yang lebih nyata. Bukan perumpamaan kendi atau lilin patah. Abu Nawas mengangguk. Baik. Kita pakai hal yang paling dekat dengan hidup sehari-hari. Ia menunjuk seorang penulis yang sedang mencatat di dekat balai kota. Jika kau menulis dengan pena, lalu ujung pena itu kotor, apa yang kau lakukan? Membersihkannya, jawab si penulis. Bagaimana caranya? Tanya Abu Nawas. Dengan kain. Perlahan. Tidak dengan api. Abu Nawas tersenyum. Telinga pun sama. Kalau ada kotoran di tempat yang bisa dijangkau, dibersihkan dengan cara yang terlihat dan terkendali. Kalau terlalu dalam, dibiarkan keluar sendiri atau dibantu orang yang bisa melihat ke dalamnya. Bukan dibakar. Lelaki berpakaian rapi itu masih belum puas. Tapi ada yang bilang, panas membantu melunakkan kotoran. Benar, jawab Abu Nawas cepat, panas bisa melunakkan. Tapi panas juga bisa membuat cairan mengalir ke tempat yang lebih dalam. Sama seperti mentega meleleh di atas roti miring. Ia tidak hilang, hanya berpindah. Orang-orang mulai saling mengangguk. Perumpamaan itu terasa dekat dan mudah dibayangkan. Abu Nawas melanjutkan, masalah kesehatan sering rusak bukan karena niat buruk, tapi karena logika yang setengah dipakai. Kita tahu panas melunakkan, tapi lupa bahwa telinga tidak datar dan tidak terbuka lebar. Ada tikungan, ada bagian sempit. Apa yang masuk ke sana sulit kembali. Pegawai itu menghela napas. Jadi kenapa masih banyak yang merasa sembuh? Karena perasaan dan kenyataan sering bercampur, jawab Abu Nawas. Saat seseorang berharap sembuh, tubuhnya bisa terasa lebih baik sesaat. Tapi kalau caranya salah, masalahnya hanya menunggu waktu untuk muncul. Seorang penjaga balai kota yang sejak tadi mendengar ikut berbicara. Kalau begitu, siapa yang seharusnya dipercaya soal kesehatan? Abu Nawas menoleh padanya. Percayalah pada metode yang bisa diuji, diulang, dan hasilnya sama meski orangnya berbeda. Bukan pada cara yang hanya berhasil kalau dipercaya. Kalimat itu membuat suasana hening. Lelaki berpakaian rapi tadi menurunkan tangannya, sikapnya melunak. Aku akui, penjelasanmu sulit dibantah. Abu Nawas membalas singkat, bukan karena aku, tapi karena kenyataan memang begitu. Aku hanya menyusunnya agar mudah dilihat. Mereka berpisah di depan balai kota. Beberapa orang melanjutkan hari mereka dengan obrolan baru tentang telinga dan api. Beberapa lain tanpa berpikir ulang tentang kebiasaan yang selama ini mereka anggap sepele. Abu Nawas berjalan menjauh, langkahnya ringan, sementara di belakangnya, perdebatan kecil berubah menjadi pemahaman yang pelan-pelan menyebar. Menjelang sore, Abu Nawas singgah di sebuah kedai teh dekat sungai. Kedai itu biasa menjadi tempat orang berdiskusi sambil menunggu waktu pulang. Ia baru duduk ketika dua orang pria di meja sebelah mulai berbincang dengan suara agak keras, jelas masih membahas kejadian di pasar. Menurutku Abu Nawas itu hanya pandai bicara, kata yang pertama. Kalau Irkandel benar-benar berbahaya, pasti sudah dilarang sejak lama. Abu Nawas tidak menoleh. Ia menuang teh perlahan, seolah tidak mendengar. Pria kedua menimpali, tapi penjelasannya masuk akal. Api di telinga memang terdengar aneh. Abu Nawas akhirnya ikut bicara tanpa mengangkat suara.
Boleh aku menambahkan satu hal? Kedua pria itu terkejut, lalu tertawa kecil. Silakan, kata yang pertama, agak menantang. Larangan sering datang terlambat, ujar Abu Nawas. Banyak hal baru dianggap bermasalah setelah cukup banyak orang merasakan dampaknya. Sebelum itu, orang menyebutnya tradisi atau alternatif. Pria pertama mengernyit. Jadi kita harus curiga pada semua hal baru? Bukan curiga, jawab Abu Nawas, tapi menguji. Misalnya ear candle ini. Kliennya membersihkan telinga dengan cara menyedot. Kalau memang menyedot, harus ada aliran udara dari dalam keluar. Tapi api justru membuat udara mengembang dan bergerak naik, menjauh dari telinga. Ia mengangkat cangkir teh. Seperti teh panas ini. Uapnya naik ke atas, bukan menarik cairan dari bawah meja. Pria kedua tersenyum. Kalau begitu, kenapa telinga terasa lebih lega setelah dipakai? Abu Nawas menjawab, karena panas membuat saraf di sekitar telinga berubah sementara. Sensasi berubah, bukan masalahnya hilang. Sama seperti memijat bahu yang kaku. Rasanya enak, tapi kalau duduk salah terus, besok kaku lagi. Seorang lelaki tua yang sejak tadi diam ikut menyela. Dulu saya pernah melihat anak tetangga telinganya luka setelah pakai lilin itu. Abu Nawas menoleh hormat. Itu yang jarang diceritakan. Orang yang berhasil akan bersuara keras. Orang yang celaka biasanya diam karena malu. Pria pertama terdiam sejenak, lalu berkata pelan, jadi sebenarnya kotoran telinga itu tidak selalu harus dibersihkan? Tidak selalu, jawab Abu Nawas. Ia ada fungsinya. Melindungi telinga dari debu dan serangga kecil. Masalah muncul kalau kita terlalu rajin mengusik, apalagi dengan cara yang salah. Percakapan di kedai itu perlahan berubah nada. Tidak lagi berdebat, tapi bertanya. Seseorang bertanya bagaimana cara aman merawat telinga, yang lain bertanya kenapa mitos bisa bertahan lama. Abu Nawas menjawab satu persatu tanpa tergesa. Mitos kesehatan biasanya hidup dari dua hal, cerita turun-temurun dan pengalaman pribadi yang tidak diuji. Keduanya kuat, tapi tidak selalu benar. Menjelang kedai makin sepi, pria pertama yang tadi paling keras berkata, kalau begitu, aku beruntung belum sempat mencoba. Abu Nawas tersenyum tipis. Bukan beruntung. Kau hanya sempat berpikir dulu. Mereka terdiam sejenak, menyeruput teh masing-masing. Di luar, matahari mulai turun, dan obrolan kecil di kedai itu terasa lebih tenang. Seolah satu keyakinan lama telah bergeser, bukan dengan paksaan, tapi dengan akal yang bekerja perlahan. Saat Abu Nawas bersiap meninggalkan kedai, pemilik kedai, seorang pria berusia separuh baya yang biasanya jarang ikut campur, memanggilnya dengan wajah serius. Abu Nawas, katanya, bolehkah kau tinggal sebentar? Sejak tadi aku mendengar perbincanganmu. Ada satu hal yang menggangguku. Abu Nawas duduk kembali. Katakan. Pemilik kedai menepuk telinganya sendiri. Aku punya pelanggan tetap. Ia sering mengeluh pendengarannya berkurang. Anehnya, ia justru semakin rajin membersihkan telinganya, mencoba berbagai cara, termasuk lilin itu. Ia bilang, makin sering dibersihkan, makin terasa perlu dibersihkan. Abu Nawas mengangguk pelan. Itu lingkaran yang sering terjadi. Lingkaran? Tanya beberapa orang serempak. Ya, jawab Abu Nawas. Semakin sering telinga diganggu, semakin tubuh merasa perlu melindungi diri. Kelenjar di telinga akan memproduksi lebih banyak kotoran. Orang mengira telinganya makin kotor, padahal tubuh hanya bereaksi terhadap gangguan. Ia mengambil sendok kecil dan mengetuk meja kayu. Bayangkan lantai ini. Kalau setiap hari kau gosok dengan sikat kasar, lantai akan rusak. Lalu kau berkata lantainya makin jelek dan harus digosok lebih keras. Padahal masalahnya bukan lantainya, tapi cara membersihkannya. Seorang pemuda di sudut kedai tampak terkejut. Jadi mungkin justru karena sering dibersihkan? Sering, dan dengan cara yang salah, jawab Abu Nawas. Telinga itu bukan wadah mati. Ia hidup, punya mekanisme sendiri. Pemilik kedai menghela napas panjang. Aku jadi ingat. Pelanggan itu sering berkata, kalau terasa tidak nyaman, berarti ada yang harus dikeluarkan. Abu Nawas tersenyum samar. Tidak semua rasa tidak nyaman berarti ada yang harus dibuang. Kadang itu tanda bahwa kita seharusnya berhenti mengutak-atik.
Percakapan itu terdengar oleh seorang pengantar air yang baru masuk kedai. Ia ikut duduk dan berkata, "Di kampungku, air candle dianggap tanda orang peduli kesehatan. Kalau tidak pakai, dibilang malas merawat diri." Abu Nawas menoleh. Itu juga sering terjadi. Merawat diri disamakan dengan melakukan sesuatu, apapun itu. Padahal dalam kesehatan, kadang yang paling bijak justru tidak melakukan apa-apa. Ruangan kembali hening. Beberapa orang tampak merenung. Pemilik kedai lalu bertanya, "Kalau kau bertemu orang yang keras kepala, yang sudah terlanjur percaya, apa yang kau lakukan?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Aku tidak langsung membantah. Aku bertanya, dari mana keyakinan itu datang? Apa yang ia rasakan? Apa yang berubah setelahnya?" Dari situ biasanya ia sendiri menemukan lubangnya. Ia berdiri, merapikan jubahnya. Keyakinan jarang runtuh karena diserang. Ia runtuh karena ditanya dengan jujur. Beberapa orang mengangguk pelan. Pengantar air tersenyum kecut. "Kalau begitu, besok aku akan bertanya dulu sebelum ikut-ikutan." Abu Nawas melangkah keluar kedai. Di luar, angin sore berhembus ringan. Dari kejauhan, suara pasar sudah mereda, digantikan percakapan kecil di sudut-sudut kota, tentang telinga, tentang kebiasaan, dan tentang betapa sering manusia keliru karena terlalu yakin pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Di tepi sungai, Abu Nawas berjalan perlahan mengikuti jalur batu. Ia mengira percakapan hari itu telah selesai, sampai seorang lelaki tua bersandar pada tongkat menghadangnya. Pakaiannya sederhana, tapi sorot matanya tajam. "Abu Nawas," katanya, "aku mendengar semua penjelasanmu. Tapi ada satu hal yang belum kau jawab." Abu Nawas berhenti. "Apa itu?" "Kalau air candle jelas tidak bekerja," lanjut lelaki tua itu. "Mengapa orang tetap merasa yakin setelah mencobanya sekali? Bahkan ada yang bersumpah pendengarannya membaik." Abu Nawas tersenyum tipis, seolah pertanyaan itu sudah lama ia tunggu. Karena manusia tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan pikirannya. Lelaki tua itu mengangkat alis. "Maksudmu? Pernahkah kau membeli barang mahal?" kata Abu Nawas. "Lalu merasa barang itu pasti bagus, meski fungsinya biasa saja." Lelaki itu terkekeh kecil. "Sering. Itulah yang terjadi," ujar Abu Nawas. "Ketika seseorang percaya sebuah metode akan menyembuhkan, otaknya menyesuaikan rasa yang ia terima. Sedikit perubahan dianggap bukti besar. Padahal tidak ada yang benar-benar berubah di sumber masalahnya." Beberapa orang yang kebetulan lewat berhenti mendengar. Abu Nawas melanjutkan, "Masalahnya, telinga tidak bisa berteriak ketika disakiti perlahan. Ia hanya memberi tanda kecil, penuh, berdenging, nyeri samar. Tanda-tanda ini sering diabaikan karena orang sudah terlanjur percaya sedang membersihkan." Lelaki tua itu mengangguk perlahan. "Jadi keyakinan bisa menipu indera?" "Bisa," jawab Abu Nawas. "Dan dalam kesehatan, penipuan kecil bisa berujung kerusakan besar." Tak lama kemudian, seorang pemuda datang tergesa-gesa. Ia tampak cemas. "Abu Nawas, aku mencari Anda. Ibuku baru saja mencoba air candle dari tabib lain. Sekarang telinganya sakit dan seperti tertutup." Abu Nawas menatap pemuda itu serius. "Apakah ada lilin yang menetes?" Pemuda itu mengangguk. "Sedikit. Tabib bilang itu biasa." "Tidak biasa," jawab Abu Nawas tegas. "Itu tanda bahaya." Beberapa orang tersentak mendengar nadanya yang berubah. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih rendah namun mantap. "Jika sesuatu yang panas masuk ke telinga dan menyebabkan nyeri, itu bukan proses penyembuhan, itu cedera." Pemuda itu panik. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" "Cari orang yang bisa melihat ke dalam telinga dengan jelas," kata Abu Nawas. "Bukan yang menebak dari cerita. Telinga tidak bisa disembuhkan dengan dugaan." Lelaki tua tadi menatap Abu Nawas lama. "Sekarang aku mengerti. Kau tidak sekadar membantah mitos. Kau mengajarkan cara berpikir." Abu Nawas mengangguk kecil. "Karena mitos tidak mati kalau hanya dilarang. Ia mati ketika orang tahu cara mengujinya." Angin sungai bertiup pelan. Pemuda itu segera berlari pergi. Orang-orang yang tersisa terdiam,
seolah menyadari satu hal yang sederhana, namun terlambat mereka pahami, bahwa tidak semua yang terasa alami itu aman, dan tidak semua yang diyakini ramai-ramai itu benar. Abu Nawas melanjutkan langkahnya, meninggalkan tepian sungai dengan pikiran yang lebih ringan, sementara di belakangnya, keyakinan lama mulai retak, bukan oleh ejekan, tapi oleh pertanyaan yang tak lagi bisa diabaikan. Tak lama setelah pemuda itu berlari, langkah Abu Nawas terhenti lagi oleh suara yang lebih resmi. Seorang petugas kesehatan kota, dikenal sering berkeliling memeriksa warung dan pemandian umum, mendekat dengan wajah penuh pertimbangan. Abu Nawas, katanya, aku mendengar keributan di pasar hari ini. Katanya kau membuat orang-orang ragu pada praktik yang sudah lama beredar. Abu Nawas menatapnya sopan. Aku hanya menjelaskan apa yang bisa diuji dengan mata dan akal. Petugas itu mengangguk. Aku sendiri sering menerima keluhan telinga nyeri setelah lilin itu dipakai. Tapi orang-orang sulit diyakinkan. Mereka lebih percaya cerita tabib daripada catatan kami. Abu Nawas sedikit tersenyum. Karena cerita punya wajah, sementara catatan hanya angka. Mereka berjalan beriringan menyusuri jalan. Petugas itu bertanya, jika kau diminta menjelaskan pada orang awam, singkat dan jelas, mengapa air kandel tidak bekerja, apa yang akan kau katakan? Abu Nawas berpikir sejenak. Aku akan berkata begini, api tidak bisa menyedot, panas bisa melukai, dan apa yang terlihat kotor di lilin itu berasal dari lilin, bukan dari telinga. Petugas itu tertawa kecil. Itu lebih mudah dipahami daripada laporan panjang. Abu Nawas menambahkan, dan satu lagi. Kalau sesuatu benar-benar membersihkan, ia tidak membutuhkan api di dekat organ yang sensitif. Seorang perempuan yang mendengar dari belakang bertanya, kalau begitu, kenapa ada orang yang tidak apa-apa setelah memakainya? Abu Nawas menoleh. Karena tidak semua kesalahan langsung berakibat. Seperti berjalan di atap licin. Ada yang selamat, ada yang jatuh. Yang selamat bukan berarti atapnya aman. Petugas kesehatan itu berhenti berjalan. Aku ingin menggunakan penjelasanmu saat berkeliling nanti. Silakan, jawab Abu Nawas. Ilmu tidak punya pemilik. Saat mereka berpisah, petugas itu berkata pelan, hari ini kau membantu kami lebih dari yang kau kira. Abu Nawas melanjutkan langkahnya sendirian. Malam mulai turun, lampu-lampu minyak dinyalakan satu persatu. Di sudut kota, orang-orang masih berbincang, mengulang penjelasan dengan kata-kata mereka sendiri, menambahkan contoh, dan bertanya ulang. Di sebuah rumah kecil, seorang ibu memandangi lilin panjang yang belum sempat ia pakai, lalu meletakkannya kembali ke rak, ragu. Di tempat lain, seorang ayah menceritakan pada anaknya mengapa telinga tidak boleh didekati api. Percakapan kecil itu menyebar, tanpa teriakan, tanpa paksaan, hanya dengan logika yang terasa masuk akal dalam kehidupan sehari-hari. Abu Nawas berjalan menembus malam, sementara di belakangnya, satu mitos kesehatan kehilangan kekuatannya, bukan karena dipermalukan, tetapi karena akhirnya dipahami. Di ujung jalan sempit menuju rumahnya, Abu Nawas berhenti sejenak. Ia melihat bayangannya sendiri di genangan air lampu minyak. Diam, tidak berbicara, tidak berdebat. Hari itu ia sadar, bukan suaranya yang paling bekerja, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang kini berputar di kepala orang-orang kota. Dari kejauhan terdengar dua orang berbincang. Salah satunya berkata, kalau api tidak menyedot, lalu kenapa kita memasukkannya ke telinga? Yang lain menjawab, mungkin karena kita lebih suka percaya daripada berpikir. Abu Nawas melangkah pergi tanpa menoleh. Di kota itu, tidak ada lagi kerumunan besar, tidak ada tabib yang berteriak menjual lilin. Yang tersisa hanyalah obrolan kecil, keraguan yang sehat, dan keputusan sederhana untuk tidak lagi mendekatkan api ke sesuatu yang seharusnya dilindungi. Mitos itu tidak mati dengan gaduh. Ia berhenti dipakai, satu telinga demi satu telinga.